Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini di dalam sapaan pastoral. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik dan amat baik di dalam kehidupan kami. Kami dipelihara dan dilindungi, kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan dan perenungan firman-Mu dapat menuntun dan mengarahkan langkah yang akan kami buat sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dapat menyampaikan dengan baik dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Ibu Bapak, saudari-saudara, kita membuka firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Amsal 18 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi saya bacakan ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini saya sebut dengan humble atau kerendahan hati. Saudara-saudara, kerendahan hati adalah salah satu terminologi atau kata yang sering kita dengar tetapi juga sering salah kita pahami. Ada banyak orang yang menganggap bahwa kerendahan hati itu sama dengan orang yang bertutur kata lembut dan halus. Atau kalau dia bersalaman dan berjabat tangan dengan orang lain, dia akan membungkuk serendah-rendahnya. Ada pula yang menganggap bahwa rendah hati berarti seseorang yang mampu mengatur tutur yang tertata. Ada pula yang menganggap, saudara-saudara, kerendahan hati itu sama dengan orang yang tidak pernah marah. Ada juga yang menganggap bahwa kerendahan hati itu sama dengan selalu mengalah. Nah, pemahaman-pemahaman ini tidak sepenuhnya salah, tetapi apa yang tidak sepenuhnya salah tetap saja adalah sesuatu yang salah. Dan suatu pemahaman yang salah akan melahirkan praktik hidup yang salah pula. Karena itu saudara-saudara, sesuatu yang salah harus diperbaiki agar menjadi benar dan tepat. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita mengenai apa itu kerendahan hati yang alkitabiah. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara, penulis Amsal membandingkan antara orang yang rendah hati dan orang yang tinggi hati. Dalam ayat 10 kalau kita perhatikan di sana dikatakan demikian bahwa orang yang rendah hati adalah mereka yang berlari kepada Allah dan mencari Allah untuk mengandalkan Allah. Sedangkan di dalam ayat 11 kita berjumpa dengan orang yang tinggi hati, mereka berlari kepada dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, hartanya ataupun apapun yang ada padanya. Sehingga di dalam ayat 12 merupakan kesimpulan dari ayat 10 dan ayat 11. Di dalam ayat 12, di sana penulis mengatakan mereka yang tinggi hati dengan mengandalkan dirinya, kekuatannya, hartanya, ataupun apapun yang ia miliki, mereka akan berakhir dengan kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati akan mendapatkan kehormatan dari Allah. Nah, mengapa orang yang rendah hati ini akan mendapatkan kehormatan dari Allah? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang mengandalkan Allah. Kehidupan mereka diarahkan dan dibimbing oleh Allah. Mereka memiliki hati yang mau diajar dan mau dibentuk oleh firman.
Sedangkan orang yang tinggi hati, hidupnya jauh dari Allah meskipun kelihatannya dekat. Hati nurani mereka tumpul kepada Allah. Mereka lebih suka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka lebih tertarik untuk bergantung pada harta dan tahta duniawi. Itulah mengapa hidup mereka perlahan tapi pasti menuju kehancuran. Karena mereka tidak berlindung kepada perlindungan yang sejati. Mereka tidak berlindung pada menara yang kuat. Mereka tidak berdiri pada batu karang yang teguh dan kokoh, yakni Allah yang berdaulat itu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang rendah hati berbeda. Mereka terbuka untuk pengajaran dan didikan firman Allah. Tetapi orang yang tinggi hati tidak mampu melihat Allah karena tembok tinggi hati itu telah menghalangi mereka untuk melihat Allah. C.S. Lewis, seorang penulis Kristen yang sangat populer, di dalam bukunya Mere Christianity atau Kekristenan Asali, dia mengatakan demikian. Selama Anda menjadi orang yang sombong, Anda tidak bisa mengenal Allah. Orang sombong selalu memandang rendah pada materi dan manusia. Dan tentunya selama Anda memandang rendah, Anda tidak bisa melihat sesuatu yang berada di atas Anda. Yang dimaksud dengan di atas adalah Allah. Sehingga saudara-saudara, jika kerendahan hati adalah hidup yang mencari dan mengandalkan Allah, tinggi hati itu sebaliknya. Suatu kehidupan yang sepenuhnya melawan Allah. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kehidupan kita adalah hidup yang mengejar, mencari dan mengandalkan Allah. Di dalam pola hidup yang seperti ini, hati dan pikiran kita akan merindukan, mengharapkan didikan yang menuntun dan membentuk hidup kita serupa dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami manusia-manusia yang sulit untuk melawan hati kami yang sombong dan angkuh ini. Biarlah firman-Mu mendidik kami dan mengajar kami bagaimana kami harus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam menjalani hari ini Tuhan, berikan kami hati yang rendah hati itu, Bapa. Terima kasih, tuntunlah langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya Tuhan menolong kita memiliki kerendahan hati. Amin.